بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانه وتعالى menitipkan amanah kepada kita sekalian untuk kita bertanggungjawab ke hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Di antaranya adalah Allah itu kepada kita anak keturunan kita untuk kita jaga, kita rawat agar menjadi anak-anak yang sedang salihah. Sebagaimana sering Allah ajarkan kepada kita dengan doa-doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al taqina imama. Ini adalah amanah Allah dan itu pula merupakan sebuah harapan kita sekalian, agar anak-anak yang Allah titipkan pemberian amanah ini untuk kita jaga menjadi qurrata ayun, penyejuk hati, menyejukkan pandangan kita. Siapa mereka? Anak-anak yang taat beribadah kepada Allah, mempunyai akidah yang kuat, beribadah kepada dengan benar, akhlakul karimah, sehingga nantinya akan menjadi anak-anak kita yang menjadi investasi dunia akhirat. Bahkan Allah juga memberi informasi dengan firman-Nya dalam surah yang ke-66 ayat 6 At-Tahrim. Ini merupakan sebuah peringatan kepada sekalian, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang beriman, jaga dirimu, jaga pula keluargamu. Di dalamnya ada istri, dalamnya ada anak-anak kita, bahkan siapa saja di bawah tanggung jawab kita. Kita jaga jangan sampai nanti masuk dalam nerakanya Allah. Wahlikum nara wa quduhan nasul hijarah. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatu ghiladhum syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dijaga oleh para malaikat yang keras-keras, yang tegas-tegas. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah, bahkan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam ayat ini coba kita fahami tarik benang merahnya adalah merupakan sebuah tanggung jawab kita agar kita menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita, terus anak-anak kita agar sampai tersentuh api neraka. Bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan terhadap mereka. Yang pertama adalah tanamkan agar mereka punya kuatul akidah. Anak-anak kita menjadi pondasi, menjadi dasar utama adalah bagaimana anak diajarkan pendidikan Islam dengan kekuatan akidah, bersifat mendasar. Kenapa akidah yang pertama? Karena ini akan menjadi sentral pengendali seluruh aktivitasnya nantinya. Seluruh lisan-lisannya, ucapan-ucapannya, perbuatannya, pengambilan keputusannya, kalau dengan akidah benar, insya Allah mengandung nilai-nilai kebaikan dan kebenaran di dalamnya. Tapi sebaliknya, jika akidahnya salah, boleh jadi pintar, cerdas, tapi salah mengambil kebijakan, salah mengambil keputusan, salah dalam berakhlak yang baik. Untuk itu tepatkan pada urutan yang pertama dalam rukun Islam adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu akidah. Ialah kewajiban kita bagaimana memilihkan lembaga pendidikan kepada anak-anak kita, tidak sekedar untuk mencerdaskan intelektual IQ-nya, otaknya dengan ilmu pengetahuan, tidak. Tapi bagaimana
pendidikan yang kita pilihkan bisa menghantarkan mereka agar punya kekuatan akidah, keyakinan yang benar, hanifah muslimah, jadi hanif nantinya. Yang kedua, pastikan anak kita didik mereka atau kita pilihkan lembaga pendidikan menghantar punya kuwatul akhlaq. Anak punya akhlakul karimah, moral yang baik, etika yang benar, sopan santun yang dia miliki. Dan ini merupakan sebuah buah dari akidah yang baik. Kenapa? Karena Islam tidak hanya berteori, tidak hanya dalam bentuk kaidah-kaidah hukum, tapi juga Islam menata tentang akhlak, menata tentang moral. Jangan sampai anak kita pintar tapi akhlaknya rusak. Maka pastikan putra-putri kita untuk kita tanamkan nilai-nilai akhlak yang baik. Yang ketiga adalah kewajiban kita bagaimana anak kita siapkan punya kuatul ilmi, kekuatan ilmu pengetahuan. Karena itu anak yang lahir itu punya namanya home education. Dia makhluk Allah yang punya potensi untuk dididik dan mendidik. Dikembangkan fitrahnya. Ipteknya tidak boleh buta dari peradaban dunia. Dari masa ke masa. Ilmu pengetahuan. Karena itu sebuah standar ukur untuk termulianya hamba Allah. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum wa liutul ilma darajat. Allah mengangkat derajat hambanya dengan apa? Iman dan ilmunya. Kekuatan ekonomi penting. Kenapa? Karena ruh dalam pengembangan dakwah, pengembangan izzah keislaman adalah dengan biaya, dengan ekonomi. Tapi ekonomi yang syar'i, ekonomi yang berdasarkan syariat Allah dan Rasulnya, bukan dengan rentenir, bukan dengan riba yang diliputi oleh berbagai saat ini. Tanamkan pada syariah yang Islam, ekonomi Islam. Yang kelima adalah pastinya anak kita mempunyai bekal kekuatan untuk ijtimai, kuatul ijamaah, kekuatan berjamaah. Anak kita bukan anak perseorangan, dia makhluk homo sosiokultural. Anak itu adalah potensi untuk masyarakat, interaksi dengan orang lain, berjamaah. Dan ini diajarkan di dalam salat berjamaah. Jangan biarkan anak kita sendiri-sendiri tapi tidak punya kepedulian dengan orang lain. Kita adalah makna salam dalam akhir salat kita, tengok kanan tengok kiri, assalamualaikum, artinya apa? Keselamatan buat saudara-saudara kita di samping kiri kanan kita. Bermakna kepedulian sosial. Islam mengajarkan kepedulian sosial di dalamnya. Artinya anak punya potensi, kita kembangkan, biasakan untuk berorganisasi dalam bahasa saat ini. Ya, biarkan untuk dia hidup hanya mandiri saja, sendiri saja. Tidak bisa karena dia hidup bermasyarakat. Itulah 5 kekuatan yang seharusnya kita tanamkan kewajiban sebagai orang tua. Insya Allah kemanapun dia pergi, kuliah, belajar dimanapun, insya Allah akan menjadi pengendali ini. Ada 5. Kekuatan akidah, kekuatan akhlak, kekuatan ilmu, kekuatan ekonomi, kekuatan berjamaah. Semoga ini menginspirasi kita sekalian untuk bisa kita niatkan belajar lillahi ta'ala, bukan untuk mencari dunia semata. Jadi saat ini kita melihat banyak orang pintar tapi berkahnya Allah tarik. Kenapa? Niat orang tua mungkin dari awal salah dalam memberikan pendidikan kepada anaknya, memilihkan pendidikan hanya untuk mencari kerjaan saja, bukan lillahi ta'ala. Ini mungkin keliru dalam menempatkan posisi niat awalnya dari awal mendidik anak-anak kita. Banyak orang tua menyerahkan kepala lembaga pendidikan dengan tujuan setelah tamat nantinya alumni masuk bekerja. Tujuan itunya. Sesungguhnya itu hanya semata tujuan dunianya saja. Kata Nabi, siapa yang menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan nasib di dunia saja, tak akan pernah mencium bau surga. Artinya posisi yang pertama adalah posisi niat kita dalam mendidik anak-anak kita. Lillahi ta'ala. Persoalan ilmu nantinya Allah akan memberikan rezeki nanti. Cita-cita penting sekali, tapi bukan menjadi tujuan. Lillahi ta'ala menjadi tujuannya, sehingga nanti Allah akan mengerahkan anak kita, apapun yang dia kerjakan, apapun yang akan putuskan nantinya, senantiasa berlindung Allah subhanahu wa ta'ala. Takkan mungkin Allah menyanyiakan ilmu titip kepada hambanya kalau disia-siakan tanpa Allah jamin rezekinya hamba-hamba itu. Yakinkan saja, silahkan kita memilih kepentingan apapun, tetap ingat lillahi ta'ala menjadi tujuan utama, karena Allah lah yang menentukan nasib setiap hamba-hambanya. Tidak selamanya keinginan kita terpenuhi berdasarkan keinginan kita, karena Allah memiliki yang terbaik buat hamba-hambanya. Kita tidak tahu apa nasibnya nanti kita ke depan. Sehingga dengan begitu maka
kaitkan kita dengan akidah, menempatkan posisi pada Allah menjadi tujuan utama, menjadi ghayah. Sebagai kita yakini la ilaha illallah dalam akidah kita, la razika haqqun illallah. Tidak ada yang pengatur rezekinya kecuali benar Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menentukan. Kita hanya beri ikhtiar saja. Berusaha itu wajib. Tapi suksesnya adalah tergantung keinginan hendak Allah Subhanahu wa taala, bukan tergantung keinginan kita. Kita hanya wajib untuk berikhtiar. Ada keinginan memang. Tapi selama keinginan kita tercapai, kalau Allah tidak menghendaki tercapai. Itulah yang pentingnya namanya akidah. Namanya keyakinan, ketergantungan dengan Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung kita. Demikian khutbah singkat ini menyebabkan renungan bagi sekalian. Barakallahu wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa hakim aqulu qali hadza wa astaghfiruhu wal ghafurur rahim wa atubu alaihi tawwabur rahim. Alhamdulillah haqqa hamdih, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد ظن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزنا والزلازل وسوء الفتن والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.